di sini, tapi terima kasih saya sudah diundang untuk ikut berbagi cerita lah di sini. Tadi mendengar pemaparan sepanjang diskusi kita tadi, saya sebenarnya tadi udah menyiapkan beberapa teks itu kan. Tapi makin ke ujung saya itu bertambah cemas dengan diskusi kita tadi. Seolah-olah kita sudah seperti tidak ada harapan gitu. Dari pemaparan dari mulai Mas Desvian, dari Mbak Yuli, Mbak Karina, sampai Mas Musa itu kan. Teks yang saya siapkan jadi hilang semua. Saya hanya akhirnya membayangkan, karena sekali lagi saya seniman itu, jadi imajinasinya kemana-mana ketika mendengarkan pemaparan itu di sana. Saya lalu membayangkan dari problem atau masalah yang diutarakan, dan bahkan tadi Mas Musa itu sampai pada tahap seolah-olah saya itu ya, mungkin opini saya itu ada rasa pesimis gitu kan, ininya kan. Jadi itu peran agama di mana jadinya gitu kan. Ketika kita melihat para politikus itu, ya kita lihat bagaimana kadang secara visual mereka menampilkan religiusnya, tapi dalam praktek-praktek ininya itu bagaimana itu. Nah, jujur aja benar, saya jadi teringat Buya Syafi'i gitu, yang pernah bercerita tentang pesimis dia melihat situasi dunia atau politik kita. Terus terakhir tadi juga pemaparan dari Habib Hussein itu kan tentang krisis mental itu kan, bagaimana 1 berbanding 20 kita diindikasikan ada kena problem mental itu. Saya jadi bertanya-tanya. Ya pertama tentu peran agama. Lalu kedua kebetulan memang saya itu lagi sedang genit-genitnya kembali bermuhammadiyah gitu kan. Sebelumnya saya kalau gojekan dengan teman-teman itu Muhammadiyah abangan gitu. Nah tapi ya tertarik kembalilah untuk bermuhammadiyah. Apa peran Muhammadiyah di sini itu kan? Sebagai itu tadi krisis. Kalau tadi Habib Hussein bercerita tentang sekolahnya, dan sekarang bagaimana Muhammadiyah itu. Saya beberapa hari yang lalu itu kan sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari MM, anak-anak muda Muhammadiyah di tempat saya punya warung itu. Kita ngopi-ngopi atau ngobrol santai lah itu. Tadi ada yang membicarakan juga tentang bagaimana anak-anak muda yang orang tuanya Muhammadiyah lalu mempunyai jarak dengan Muhammadiyah. Tidak usah jauh-jauh, anak saya sendiri nggak peduli lagi gitu kan. Bahkan saya bercerita tentang Muhammadiyah, terus saya itu langganan majalah Suara Muhammadiyah, tapi nggak pernah dibaca sama mereka, dan mereka nggak terlalu ini gitu. Nah tentu saya sebagai seniman dengan lingkup apa yang saya pelajari dalam kesenian, ya tawaran saya selain dari tadi udah doanya Habib itu, tentu kesenian dan kebudayaan yang mungkin bisa mudah-mudahan menyelamatkan mental manusia yang 1,2 itu mulai terganggu itu. 1 berbanding 20 itu. Ya kembali dari pesan Buya Syafi'i, mungkin satu-satunya ya kesenian lah yang bisa untuk ini. Bukan lalu karena saya seniman lalu jualan kesenian sebagai ini, tapi dalam prakteknya memang iya. Kebetulan kemarin itu saya diwawancara oleh Suara Muhammadiyah, lalu saya di situ bercerita tentang kesenian dan kebudayaan itu. Dan saya sedikit mengeluh bagaimana Muhammadiyah tidak perhatian kepada atau mungkin belum terlalu memanfaatkan kesenian. Tapi sebenarnya tadi jawabannya juga sudah terbentuk. Tadi Habib Hussein ngobrol atau membicarakan tentang generasi TikTok.
Dan itu sebenarnya beberapa tahun lalu sudah saya cemaskan. Kenapa gerakan ini tidak itu kan kebudayaan TikTok itu, kebudayaan anak-anak sekarang itu kan. Jadi apakah kita melihat kebudayaan itu hanya sekedar ini refleksi kepada Muhammadiyah? Apakah hanya melihat tentang tradisi atau masa lalu? Sementara seharusnya kan tidak. Kebudayaan itu adalah apa yang juga terjadi pada hari ini. Nah, itu seharusnya bisa cepat diantisipasi atau mungkin Muhammadiyah bisa berperan di sana gitu. Apa ya? Ini saya tadi tulis banyak sekali, cuman akhirnya jadi berserakan gitu kan. Ya paling harapan saya gini, karena tadi dari obrolan itu optimis saya meredup itu loh. Agak berat ininya. Jadi tapi sebagai seniman nggak boleh pesimis. Sebagai seniman harus optimis. Harapan saya sih gini, menyambung juga dari Bib Hussein yang meminta Muhammadiyah gitu. Sebagai seniman saya pengen Muhammadiyah sendiri memberikan contoh dalam gerakan kebudayaannya dan dapat menarik minat anak-anak muda agar generasi-generasi yang ya itu kalau seandainya cuma bingung terhadap Muhammadiyah itu masih bisa kita angkat. Tapi kalau sudah tidak peduli itu agak repot itu. Nah, tidak hanya pada Muhammadiyah, bahkan pada tingkat radikalnya itu mereka akhirnya tidak peduli pada agama dan menjadi ateis. Dan saya mengalami dan melihat beberapa contoh kasus seperti itu kan, anak-anak muda yang akhirnya bergeser gitu. Nah, mungkin apa ya, harapan saya mungkin terlalu berlebihan, tapi benar saya berharap kepada Muhammadiyah dengan sepenuh hati gitu bisa menjadikan gerakan kebudayaan. Jadi gini, kebudayaan tidak hanya sebagai praktek dalam bentuk penghasilan produk-produknya, misalnya seperti seni rupa produk visualnya atau seni pertunjukan itu, tapi bagaimana esensi dari kesenian dan kebudayaan itu bisa diterapkan atau diajarkan kepada generasi-generasi muda gitu. Kebudayaan itu atau kesenian itu kan persoalan bukan persoalan logika, tapi persoalan rasa gitu. Bagaimana melatih kehalusan, kepekaan gitu kan, sensitivitas itu. Jadi ya apa tadi ini saya tulis. Sorry ya, agak loncat-loncat gini. Oke. Satu, kemarin di Muktamar, saya lihat itu kan banyak yang hadir orang-orang tua. Nah, anak-anak mudanya tidak banyak gitu kan. Nah, bagaimana sekarang tantangannya Muhammadiyah kembali menarik anak-anak mudanya. Saya ya sebagai seniman menawarkan selain dari tadi syiar agama, mungkin bisa kolaborasi dengan Habib itu kan, Muhammadiyah bisa lebih mengencarkan lagi gerakan kebudayaannya. Mungkin itu saya tidak sebagai penutup gitu ya Mas Hasnan, karena kalau penutup itu kesimpulan itu harus saripatinya. Kalau saya itu malah jadi curhat, keluh kesah gitu. Nah di sini ada beberapa senior atau orang tua yang saya pikir lebih tepat untuk memberikan penutup. Gitu aja Mas Hasnan.